ketidakhadiran Mark Klok ya, ketidakhadiran Mark Klok dan Beckham. Tom Hai ngelihat kayak semacam bermain dengan sendiri, makanya lihat juga banyak emosi gitu kan. Nah, makanya kemarin kerasa banget apalagi di sisi kiri yang biasanya ada Beckham. Kita sudah tahu hasil pertandingan di ACL itu kemarin antara Persib Bandung dengan Ratchanburi yang berlangsung di Thailand di kandang Ratchanburi dengan skor 3-0. Hasil yang negatif yang didapatkan oleh Persib Bandung menjadikan beban berat untuk bermain di GBLA pada tanggal di pertemuan kedua. Oke, kita bahas jalannya pertandingan kemarin seperti apa dan mungkin komen-komennya seperti apa. Oke, hasil kemarin Om sangat menyedihkan ya. Iya, aduh hasil yang di luar dugaan ya. Ibaratnya di luar prediksi BMKG ini hasil kemarin ya. Agak sedikit males nih. Dan sebenarnya sih ketika bikin video ini juga saya kurang bersemangat ya. Karena rasa nyesek, rasa nggak percaya itu masih ada gitu ya. Masa sih kalah, oke lah kalah sampai 3-0 gitu kan. Sementara pertandingan ini dinanti-nanti banget, tapi dengan hasil yang seperti ini masih belum percaya gitu hasilnya bakal sampai kalah 3-0. Skor 3-0 ini bukan skor sembarangan ya, sedikit PR. Ketika semalam Persib kalah itu mungkin gini, buat Boboto kecewa sih ya, siapa sih nggak kecewa ngeliat penampilan Persib seperti itu, kecewa oke. Cuman kan kita berjuang atau Persib berjuang itu untuk nama Indonesia. Nah setelah Persib kalah, yang kecewa itu bukan hanya Boboto aja. Nah semalam banyak sekali kayak ibaratnya seliweran di timeline banyak banget ketika kekalahan Persib Bandung membuat sebagian supporter Liga Indonesia itu malah tertawa senang ya melihat kekalahan Persib. Nah kan ini ironis sekali ya, sebetulnya kan Persib itu berjuang di ACL itu untuk nama Indonesia juga. Ketika Persib menang ataupun melangkah jauh, nah untuk slot nanti di ACL itu akan bertambah. Siapa tahu tim yang mereka banggakan atau tim mereka yang dukung, yang sekarang membenci Persib atau meledek Persib, itu bisa lolos. Itu yang disayangkannya ya. Ada beberapa segelintir oknum supporter yang mereka happy atau senang seolah-olah ibaratnya mereka itu yang pendukung yang Ratchanburi kayak gitu sih. Tapi memang sebenarnya sebelum jalannya pertandingan pada saat kemarin hasil dari Liga 1 sudah terlihat kekurangan Persib Bandung ada di lini depannya. Iya. Nah kemarin itu susunan pemainnya sendiri gimana Om? Apakah ada yang salah dari susunan pemain kemarin Om? Sebetulnya dari susunan pemain oke, kita di line up dulu ya. Untuk penjaga gawang kan masih Teja Pakualam ya. Kemudian di kanan seperti biasa Putros seperti yang pertandingan terakhir. Kemudian di tengah berdua itu dipasangkan duet Barba dengan Matrikardi. Cuman sebelah kiri itu Dewangga yang jadi line up pertama itu di belakang 4 ya. Kemudian ke tengah itu ada seperti biasa Eliano, kemudian Luciano dan Tom Hai. Untuk line up sebetulnya nggak jadi masalah ya. Seperti yang pertandingan terakhir itu Eliano di tengah dipasangkan di duet, karena kan pertandingan terakhir sebelum melawan Ratchanburi itu Persib bermain melawan Malut dan strategi ini benar-benar berhasil. Iya, bisa di tengahnya itu bisa meredam si Malut United. Tapi berbicara ya ini kan Asia. Ternyata dengan sebetulnya tidak ada yang salah juga dengan strategi Bojan Hodak ya, karena itu udah maksimal dengan squad pemain yang benar-benar siap untuk dimainkan di babak pertama. Nah untuk tengahnya kita sebetulnya dari permainan kemarin itu agak sedikit kewalahan juga ya. Kewalahan terlihat di babak kedua. Nah untuk babak pertama sebetulnya di awal-awal, nah itulah terjadinya gol di babak pertama itu yang menit awal itu di 5 menit pertama itu kan kemasukan 5 menit pertama
Nah itu sepertinya mungkin Persib di sini lebih ke hati-hati, cuman lini belakang belum siap. Jarang kan seperti Persib di kebobolan di menit-menit pertama itu kan. Nah, terus kan. iya. Nah, akhirnya mungkin agak sedikit kepanikan dan gol itu terjadi. Nah, kemarin di babak pertama itu si Racan Buri hanya bisa menyerang dari sisi kiri. Gol semuanya ada di sisi kiri. Iya, Semuanya betul. berawal dari sisi kiri. Iya. Ternyata si Racan Buri sudah mengantisipasi atau sudah membaca permainan dari Persib Bandung, semuanya seperti itu. Nah, menarik juga ketika babak pertama dalam artian bukan tidak ada Peluang gitu. banyak. Untuk permainan Persib Bandung di babak pertama sebenarnya sudah berjalan dengan baik sesuai strategi dari Bojan Hodang yang saya lihat. Memang kecolongan di menit awal itu karena ada serangan dari sisi kiri dari ya. Bukan berarti Dewa nggak jelek, tidak, tapi memang kecolongan dari sana. Menit-menit awal terlebih lagi. Nah, kita juga sempat menyerang terus kan ya. Terlihat dari total skor target tendangan ke sananya juga. Tendangan ke gawang itu mengarah kita Persib Bandung lebih unggul. Cuman memang kelemahannya adalah Persib Bandung itu mentok kemarin itu baik biasa. Di babak pertama maupun babak kedua karena memang sudah kita tahu di Liga 1 juga produktivitas gol dari Persib Bandung memang kurang. Itu jadi PR-nya. Nah, permainan kemarin itu yang saya lihat yang memang agak sedikit menonjol itu dari Persib Bandung, Eliano dan Teja Pakualam sebenarnya udah bermain cukup bagus. Kalau dari segi Mas Sep sendiri kemarin melihat jalannya pertandingan, sisi mana yang menjadi kelemahan kita? Untuk dari segi pertahanan sih jelas yang lebih dieksploitasi kemarin itu dari sisi kiri ya, karena mungkin Dewangga kalau untuk kualitas di Liga 1 oke lah gitu kan. Untuk Liga 1 Dewangga ibaratnya masih bisa diandalkan, tapi kan kita berbicara ini level Asia gitu kan. Level Asia itu otomatis tidak bisa disamakan dengan kualitas Liga 1 juga. Ketika sisi kiri digempur habis-habisan ibaratnya kena serangan balik, nah dari situ juga ibaratnya si Dewangga mungkin bisa menutup, tapi rekan yang lain belum bisa mengcover untuk kelolosan dari Dewangga. Nah seperti itu. Kemudian dari lini tengah Persib juga agak sedikit kerepotan. Nah yang saya garis bawahi juga ketidakhadiran Mark ya. Ketidakhadiran Mark dan Beckham. Menurut saya sih itu ketidakhadiran Mark yang mungkin untuk sekelas level Asia Mark masih bisa diandalkan. Kemudian kayak kemarin itu si Tom Hai ngelihat kayak semacam bermain dengan sendiri, maka lihat juga banyak emosi gitu kan. Banyak emosi juga. Iya, kemudian bingung buat umpan kemana betul. Jadi tidak adanya pergerakan yang seperti Mark mungkin Mark lebih menjaga di defense, tapi ketika menyerang Mark juga aktif itu menyerang. Nah, makanya kemarin kerasa banget apalagi di sisi kiri yang biasanya ada Beckham mungkin bisa umpan juga sama seperti Berginho juga kemarin ada beberapa kali, tapi untuk Beckham itu bisa dia akselerasi kayak semacam mungkin dari udah ada kebuntuan Beckham itu suka ngambil shoot langsung, kemudian atau bawa bola ke dalam ke tengah kayak gitu kan. Nah semalam itu agak kurang kan, karena memang hanya umpan saja lempar ke tengah dan Andre Jung juga banyak kalah di dalam dua. Nah untuk babak pertama sih menurut saya planning dari Bojan Hodang itu berjalan cukup baik sebetulnya, hanya saja memang belum mampu untuk menembus. Nah pada saat babak kedua ternyata Racan Buri menggunakan strateginya Bojan Hodang. Betul. Nah kita Persib Bandung yang biasa tidak menggunakan ball possession, mereka mengadakan serangan balik seperti biasanya mereka bisa berhasil. Nah sekalinya menemukan lawan yang menggunakan strateginya seperti mentok di gaya tembok, tidak berjalan dengan sempurna, pokoknya banyak banget deh, kelihatan banget itu kayak kebingungan atau head di sana. Babak kedua itu terjadi juga pergantian pemain, sebenarnya udah ada sedikit nafas baru pada saat ada Malis masuk gitu. Agak sedikit mampu untuk membawa bola ke depan. Gimana ya? Nah untuk babak kedua menarik ya, bahwa Bojan Hodang mungkin di babak pertama timbul kepercayaan diri. Nah beberapa kali kan menit-menit terakhir babak pertama itu serangan Persib bertubi-tubi ke Racan Buri, kemudian
ketika masuk jeda babak kedua itu si Bojan Hodak sepertinya ingin lebih menggencarkan. Oke lah, mungkin kebobolan satu kita sebetulnya bisa mengimbangi, hanya saja mungkin keberuntungan belum. Tapi untuk babak kedua Racan Buri karena udah di atas angin, mereka hanya tinggal menunggu. Mereka mungkin bisa menganalisis ketika Persib bertanding melawan Lion City Seller, Ya. tahu kan? Nah, ketika pertandingan lawan Lion City Seller itu Persib dari segi permainan menguasai. Kemudian Lion City Seller hanya menunggu dan mengandalkan serangan balik. Akhirnya kejadian lagi seperti ini. Ya. Nah, itulah mungkin dari strategi seperti itu Bojan Hodak kena kontra strateginya sendiri. Iya, Kayak gitu. Nah, saya lihat seperti Kemakan strateginya sendiri. Biasanya kan di Liga 1 Bojan Hodak hanya menunggu seperti ini, menunggu akhirnya serangan balik. Nah, ketika terjadi seperti ini, Persib itu punya kelemahan, lebih baik jangan menguasai permainan sebetulnya kayak gitu. Mendingan menunggu ada serangan balik bisa dimanfaatkan. Tapi ketika kalau Persib udah menguasai, kemudian lini depannya udah tidak maksimal atau bisa disebut tumpul, itu berbalik akhirnya kayak gitu sebetulnya. Dan Persib Bandung juga bukan tanpa peluang. Kalah 3-0 itu bukan berarti Betul. permainannya buruk, tidak. Tapi memang seperti dihukum Iya, betul. dengan 2 kali kesalahan, bahkan gol kedua bisa kita lihat itu kan Andre Jung dikolongin, Iya, setelah betul. dikolongin langsung dikasih dan backnya yang cetak gol, Benar. seperti Itu dihukum. Jadi seolah-olah para pemain itu fokus ke bola saja ya tanpa koordinasi di lini pertahanan. Nah, itu kan otomatis dari awalnya kan dari serangan balik seperti itu. Nah, biasanya dengan permainan seperti itu agak kerepotan Persib ketika melawan Lion City Seller pun begitu. Kasih umpan lambung panjang, akhirnya keteteran lah lini pertahanan. Nah, kemarin juga kalau secara statistik mungkin Persib lebih mengimbangi atau lebih di Dominan. atas dari Lion City Racan Buri ya. Cuman Iya. kan ya itu mungkin Namanya bola kan keberuntungan. dia tetap aja. Iya, akhirnya dihukum dengan 3 gol tersebut. Sebenarnya bukan tanpa peluang, ada peluang babak kedua itu udah ada dari Bergwijn, cuman Iya. hanya masih melebar. Mm-mm. Lalu juga sebenarnya aksi dari siapa, Dewangga dan Sadi Ramdhani juga Betul. yang masuk itu sudah ini masukin Adam Alis buat nambahin daya gedor juga sudah. Terus pemain baru Nah, akhirnya. itu yang saya mau tanya juga nih, gimana terkait dengan pemain baru baik itu Sergio maupun Kurjawa. Ya. Kalau Sergio mungkin ada sedikit dampaknya ada lah ya. Mm-mm. Seperti apa ya? Nah, untuk pertandingan kemarin yang dimainkan pemain baru Sergio Castel itu mungkin menitnya belum maksimal ya. Ibaratnya kan dia baru juga. Nah, dia masuk menit ke 58. Lumayan lah untuk ada sedikit perubahan dan hampir saja dia mencetak gol di debutnya ya kan. Karena kalau saja sundulannya dia itu tidak melenceng, nah itu. Nah, Kalau kemudian dibiarin juga masuk sebenarnya gitu kalau ya, baru sudah masuk. Nah, itu udah mulai kelihatan tuh ada sedikit perubahan dan sampai di pertengahan babak kedua atau di akhir babak kedua juga kan memasukkan lagi pemain baru si Levin Kurjawa. Nah, mungkin agak di sentuhan pertama agak sedikit ada satu momen kesalahan dari Kurjawa dan hampir berbalik tuh. Ya 2 kali Cuman kan- dicolong dia. Betul, cuman kan Kurjawa itu sebetulnya ya kita tahu kualitasnya Kurjawa sebelumnya seperti apa, hanya saja mungkin dia Level belum fitness. belum bermain cukup lama, jadi sentuhannya harus dikembalikan dulu ya seperti semula dan akhirnya nanti bisa mudah-mudahan sih kedepannya bisa mungkin Bojan Hodak bisa udah memprediksi seperti ini permainannya, minimal nanti mudah-mudahan di next leg keduanya semua bisa stabil dan bisa dimainkan secara bersama-sama. Mungkin menurut saya kalaupun mau hari itu ya kesalahannya Bojan adalah kenapa nggak berani dari awal. Iya. Walaupun kita nggak tahu nih level fitnessnya seperti apa, tapi menurut saya mencoba di awal seperti apa itu akan memberikan pemain itu posisi yang nyaman gitu. Betul. Nah, terbukti dengan Levin Kuryawa pada saat setelah nyaman itu dia mampu untuk memberikan assist kan terhadap peluang dari Sergio. Masa itu kan dari umpan bola matinya si Kurjawa itu. mati Kurjawa juga itu untuk umpan-umpannya seperti itu. Mungkin menurut saya sih harus berani itu Kurjawa tuh mainnya di awal dulu karena untuk membiasakan juga. Betul. Toh kalaupun nanti misalkan nanti leg kedua kalah tim dua, apa ngodain si leg Iya. kedua? Itu maksud saya tuh gitu. Bener. Jadi ibaratnya kayak kemarin mungkin agak sedikit telat sih mungkin iya ya. Karena kan mungkin ada perhitungan khusus juga dari segi kondisi pemain dan sebagainya. Dia Bojan Hodak itu lebih
khawatir jika misalnya terlalu berlebihan atau di awal-awal mungkin malah menjadi merusak irama tim ataupun merusak dari pemain sendiri. Karena kan kita tahu belum belum begitu fit 100%. Karena mungkin mudah-mudahan sih kedepannya dan next laga selanjutnya di Bandung nanti tanggal 18 ya, itu bisa semuanya bisa dengan level fit yang benar-benar maksimal gitu. Kondisi pemain sudah oke, kebugaran juga oke, jadi tidak ada alasan lagi untuk main di kandang di Bandung itu dengan dengan tidak full atau pemain semua main semua gitu. Karena saya berpikir kenapa nggak langsung pemain dari asing semua aja ya, kan nggak ada aturan nggak ada ya, bebas kasih Adam tuh ada maksudnya kasih aja kesempatan gitu. Karena kan belum tahu juga sebenarnya kualitasnya seperti apa, tapi kan buat ngejaga Teja kan clean sheet ternyata pada saat kemarin kan bukan buruk. Teja kemarin beberapa kali penyelamatan yang menurut saya gemilang itu bagus, tendangannya bahkan sundulan di depan gawang, bahkan gol kedua pun sebenarnya sempat dia tahan dulu, ternyata masih melopos seperti itu. Gol pertama jelas itu nggak bakalan bisa menghindar kiper. Gol pertama, gol kedua, gol ketiga itu semuanya memang pure harus jadi gol. Tapi menurut saya sih kesempatannya harus ada juga untuk pemain. Karena gini mungkin untuk Teja terlalu bisa dibilang capek juga, dia nggak hampir starter, terus nggak pernah satu-satunya pemain yang tidak pernah absen gitu kan. Tidak pernah absen dari pertama itu Teja selalu main terus, paling ada beberapa yang ketika diistirahatkan di satu pertandingan ketika Fitrah yang main. Nah untuk asing ibaratnya yang belum kelihatan banget itu kan kontribusinya adalah Adam. Adam itu mungkin mudah-mudahan sih dengan level gini, karena kan ya seperti Dewangga untuk mungkin level Liga 1 oke lah, tidak ada duanya atau maksimal banget bagus banget, tapi kan ini berbicara di Asia dengan atmosfer yang berbeda dan tekanan yang berbeda, pasti dengan pemain-pemain yang biasa profesional atau di level internasionalnya lebih tinggi, itu bisa saja akan ceritanya akan lain kayak gitu. Bukan berarti kita tidak ada kesempatan untuk di leg kedua, untuk di pertemuan keduanya Persib Bandung mampu untuk bermain lebih baik lagi dan penyerangnya supaya bisa masuk lah gitu. Karena memang benar-benar kemarin kita Persib Bandung rindu banget akan tusukan dari Ciro Alves dan Dede. Iya, nggak ada. Karena pemain-pemain yang fit yang seperti itu memang kalau misalnya terkait dengan strategi pemain-pemain ini bagus gitu, tapi terkadang bola itu tidak hanya terkait dengan strategi, terkait skemanya. Harus ada yang berani-berani nusuk. Iya, seperti kayak semacam Beckham aja dari sisi kiri kan, ketika ada untuk lini depan yang mengalami kebuntuan dia berani nusuk ke dalam, akselerasi sendiri. Nah, pemain yang seperti itu semalam agak kurang, hanya Berginho dan Begin pun terlalu banyak egoisnya gitu. Beberapa kali Berginho yang harusnya diumpan ke Andre Jung, akhirnya dia shoot sendiri tidak membuahkan gol. Nah, itulah yang semalam itu kurangnya. Mungkin secara kolektif tim bagus, secara main tim itu oke lah gitu, bisa menjalankan instruksi dari pelatih. Tapi kan ketika posisi di lapangan itu kan harus ada inisiatif atau secara individu dikeluarkan gitu. Iya, menurut saya itu sih kehilangannya seperti orang-orang seperti Ciro, seperti DDS itu yang benar-benar kayak gak ada yang berani sampai lari terus gitu kayak nunggu. Nah Om, untuk harapannya nih Om, atau misalkan menurut Om yakin gak terhadap Sergio nih yang sebagai seorang striker nih? Nah, kalau ngelihat dari semalam permainan masuk di menit 58, mungkin ada sedikit harapan ya ketika ngelihat permainannya seperti apa. Cuman kan ya tetap seorang striker juga kan dibutuh dengan umpan-umpan yang bagus juga, ketika supply ke depan seperti apa. Semalam kan kurangnya berjalan lebih ke bola itu cenderung dari tengah itu hampir Tom itu agak buntu gitu ya. Tidak ada ibaratnya ketika Tom udah memegang bola sampai dia balik lagi. Kalian pun banyak ada kebuntuan. Nah, itu mungkin tidak adanya lebih ke untuk menyambung ke lini dari tengah ke depan itu seperti apa. Kalaupun misalnya next di pertandingan home-nya Persib nanti tanggal 18, mudah-mudahan strategi ini bisa berjalan lancar ya. Pastilah tim pelatih juga mengevaluasi yang pertandingan semalam, dan saya yakin untuk Kastel dan Ramon mungkin ya dimainkan dari awal ataupun dengan ketika udah fit banget, saya yakin bisa lah, ya tetap yakin bisa membalikan atau bahkan bisa memenangkan tanpa panjang waktu atau pesan gitu sih. Ya, kita masih yakin untuk
pertandingan besok, walaupun mungkin kesempatannya memang peluangnya 60-40 untuk Canterbury untuk bisa lolos dari fase 16 besar. Seperti itu saja. Gimana lagi? Ada lagi yang mau dibahas? Sih, kayak ada gitu berita lagi sih. dari Persib, ada berita. Ini satu hal ya. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.